Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal muslimun al hadirun, ittaqullaha haitsu ma kuntum wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut para ulama tafsir, turunnya surah Al-Kautsar adalah bentuk perintah pensyariatan menunaikan ibadah kurban. Itu dipahami pada ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Ulama memahami ayat ini dengan dua pengertian. Yang pertama, ada yang mengartikan fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Diartikan secara umum, as-salawatul mafrudah adalah salat 5 waktu. Perintah salat digandengkan dengan perintah berkurban, adalah bentuk penjelasan Allah tentang wajibnya kita menjaga dua hubungan. Ketika kita diperintahkan salat, menunjukkan hablum minallah. Ketika kita diperintahkan berkurban, menunjukkan hablum minannas. Keselamatan seorang hamba dunia akhirat tergantung kemampuannya menjaga dua hubungan ini. Bagus hubungan dengan Allah, juga bagus hubungan antar sesama manusia. Allah berfirman, duribat alaihimuz zillatu aina ma tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Di mana saja manusia itu berada, mereka pasti akan diliputi kehinaan, kecuali memperbaiki hubungan dengan Allah dan juga memperbaiki hubungan sesama manusia. Memperbaiki hubungan sesama manusia antara lain cara yang ditunjukkan Allah lewat penunaian ibadah kurban. Ketika orang-orang yang berkelebihan
lahu sa'atun, yang mempunyai keluasan harta, membeli seekor hewan yang sesuai ketentuan untuk dijadikan sebagai sembelihan kurban, lalu kemudian dagingnya dibagi-bagikan kepada orang-orang yang berkekurangan, maka hilanglah kesenjangan antara orang yang berkelebihan dengan orang yang berkekurangan. Karena tujuan kurban adalah untuk memperbaiki hubungan sesama manusia, makanya kepada orang yang berkurban disunnatkan di mana dia berdomisili, di situ dia disunnatkan untuk menunaikan kurban. Jadi kalau kita berdomisili di Makassar, berkurbanlah di Makassar. Jangan kita berdomisili di Makassar, berkurban di Kalimantan. Lalu kurban kita yang 3 ekor di Kalimantan diceritakan ke tetangga yang ada di Makassar, itu hanya bikin sakit hati tetangga. Padahal konsep memberi bagaimana? Konsep bersedekah petunjuk Nabi bagaimana? Nabi ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, andai kata aku ingin memberi, ingin bersedekah, siapa yang aku dahulukan?" Faqala, Nabi menjawab, "Man aqraba min kababan." Siapa yang paling dekat pintu rumahnya dari pintu rumahmu, itu yang kamu berikan, dahulukan untuk disedekahi selama dia pantas untuk menerima sedekah. Jadi memperbaiki hubungan dengan sesama adalah dahulukan orang yang terdekat. Pengertian pertama adalah tetangga. Yang kedua, kerabat, karib, diartikan juga dengan pengertian mempunyai hubungan kedekatan, hubungan kekerabatan. Mungkin kita tinggal misalnya di Petarani, tapi kita punya keluarga tinggal di Pak Baim-Baim, dan dia sepupu satu kali kita, dan dia sangat butuh yang namanya daging kurban. Walaupun kita tidak bertetangga terlalu dekat, simpangkanlah dia sebahagian untuk menggembirakan hatinya. Di samping bersedekah juga lebih mempererat dan lebih menguatkan hubungan kekeluargaan antar sesama. Walaupun tidak dikatakan dalam fikih bahwa yang berkurban di luar tempat domisilinya tidak sah, tetap sah, tapi disunatkan di mana kita bertempat tinggal, disitulah kita dianjurkan menunaikan ibadah kurban. Yang kedua, karena kurban ini tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan sesama. Bagaimana dimaksudkan kita berkurban? Mampu idkhalus surur fi qulubil fuqara wal masakin, mampu kita memasukkan perasaan gembira ke dalam hatinya orang-orang fakir miskin. Makanya aturan pembagian daging kurban tidak boleh lebih banyak yang diambil oleh orang yang berkurban dibandingkan yang disedekahkan. Kalau petunjuk Nabi kan bagi 3. Sepertiga silakan diambil oleh orang yang berkurban, sepertiga boleh untuk sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga boleh untuk hadiah. Kenapa ada istilah muncul hadiah? Mungkin kita punya sahabat, punya kawan, relasi kerja, walaupun dia tidak terlalu miskin, bahkan mungkin dia kaya, tapi demi untuk mempererat persaudaraan, mempererat silaturahim, boleh dikasih, makanya diistilahkan hadiah. Tapi andai kata hak-hak fakir miskin belum terpenuhi, alihkan 2/3 semuanya untuk fakir miskin. Jamaah Jumat yang dimuliakan, ada sementara saudara kita yang berkata, atau sekalian seluruhnya tidak usah saya ambil, semuanya saya sedekahkan.
supaya pahalanya lebih banyak, itu juga kurang tepat, karena disunatkan kita makan sebahagian daging kurban hewan yang kita kurbankan, walaupun hanya secukupnya. Yang diharamkan dan dilarang dimakan oleh orang yang berkurban beserta seluruh anggota keluarganya, kalau itu adalah kurban wajib. Kenapa kurban menjadi wajib? Satu di antaranya nazar. Ada orang pernah bernazar, kalau saya sembuh dari penyakitku, kembali sehat walafiat, bisa datang ke masjid untuk berjamaah, saya bernazar mau berkurban di masjid Baitul Mukminin seekor sapi. Ternyata Allah betul kembali jadikan dia sehat walafiat, masuk hari raya Idul Adha, maka wajib dia berkurban seekor sapi. Karena itu kurban wajib, 100% dagingnya wajib untuk disedekahkan dan haram dia makan beserta seluruh anggota keluarganya, karena sudah terjadi pemindahan kepemilikan dari dirinya kepada al-fuqara wal masakin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang terpilih, dapat menunaikan ibadah kurban mulai 10 Zulhijjah, dan kita masih diberi kesempatan 3 hari sesudahnya pada hari tasyrik, sehingga insya Allah dengan kita menyembelih hewan, menyembelih binatang, sifat-sifat hewani kebinatangan pada diri kita, maksudnya hawa nafsu, dapat kita kendalikan, bukan kita yang dikendalikan oleh nafsu itu sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul basir. Aqulu qouli hadza wa astaghfir, innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarana bimtithali ma'muratihi wa jtinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal muslimun al hadirun, ittaqullaha ta'ala min sima'il wa hudulil khabar, wantahu amma nahakum an wa zajar, wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amri bada bi binafsi, wa thanna bi malaikati musabbihat bi kursi, wa thanna bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati insi wa jinni, fa qala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warda Allahumma an jami'is sahabati wal qarabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ansur man nasaraddin wahzul man hazalal muslimin. Allahumma ja'al baldatana hadihi Indonesia aminatan mutmainnah wa sa'ira budani muslimin,
waqtubillahumma sittar wassalamat wal afiyata alaina wa ala abidikal hujjaji wal guzati wal musafiri fi barrika wa bahrika min ummati Muhammadin ajma'i. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yazkurukum wad'uuhu yastajib lakum wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.